Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Wirausaha Mandiri. Jangan lupa selalu subscribe, like, dan komen. Di sore hari ini ngobrol santai, kebetulan nggak ada kopi, kosong. Kita berbagi sharing berkaitan dengan dunia wirausaha. Jadi dunia wirausaha itu, waduh, macem-macem. Gimana caranya dapat rezeki dari usaha, intinya gitu. Gimana Bang? Sehat kabar? Alhamdulillah. Nah, kita ngobrol santai aja nih Bang. Iya, semoga teman-teman pemirsa sehat-sehat semua terus. Amin, amin ya Allah. Dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin. Lalu mendapatkan rezeki yang barokah. Amin. Itu nikmat ya. Jadi kalau barokah itu, berkah itu, Iya. 1 tambah 1 bukan 2 Bang ya. Yes, Berapa, itu Bang? bisa kayak pohon beringin itu. Waduh, 1 tambah 1 bisa 100 juta. Itu berkah itu Bang. Masya Allah. Nah, di saat kondisi sekarang kita lihat setelah pandemi sudah mulai recovery, usaha juga sedikit-sedikit pelan-pelan mulai, yang warungnya tadi tutup buka lagi, Iya. yang tadinya kena imbas ya sedikit-sedikit pulih lah ya. Nah, Iya, itu gimana betul. tuh Bang ceritanya tuh Bang? Oh. Cari usaha, cari rezeki di saat Ini kalau dari perspektif saya ya. iya gimana tuh? Boleh aja. Kan namanya juga pendapat. Jadi kan, gini, ya? kalau menurut saya ya, kalau kita mau berbisnis ya, Ya. kita tuh sebenarnya nggak usah mengkambing hitamkan situasi ya. Oh ya, nggak boleh ya? Nggak Tetap ya? boleh. Oke. Apapun yang ada di situasi itu memang masukan ketentuan bagus nih. Allah itu. Itu tidak boleh kita. Benar. Kita tidak boleh Mengkambing mengkambing hitamkan, tidak boleh ya, mengkambing memang. hitamkan boleh. Karena gini, Bagus juga sih. pada dasarnya rezeki itu tidak akan tertukar. Itu sudah ketentuan. Mantap tuh. Ya. Ya, ya. Jadi kita tidak perlu galau dengan kondisi seperti ini gimana ya, sama aja kita nih. Loh, kita nih nggak percaya, Allah udah kasih ketentuan rezekimu udah ada, jangan khawatir. Walaupun kemarin ada pandemi gitu. Ya pandemi tetap Usaha aja. saya terpuruk nih Bang karena pandemi. Nah, ya. Alhamdulillah tetap eksis juga kan sampai sekarang. Hanya saja pada dasarnya kambing hitamkan pandemi. nggak boleh, tetap aja Iya. itu semua ada manfaatnya buat manusia, kemaslahatan umat tuh tetap Pasti ada hikmahnya ya. Pasti ada, itu pasti ada itu. Benar, Ya. Ya cuma pandai-pandailah kita bersyukur kan gitu kan. Kalau kata Pak Ustadz kan gitu ya. Betul. Nah, apapun kondisinya tetaplah kita bersyukur gitu ya. Iya. Ada kan gini kenyataannya Bang, sebelum pandemi bisnisnya moncer, melejit. Tapi kena pandemi terpuruk. Itu gimana tuh Bang? Ya, kabel kita ambil sisi baiknya. Mungkin dia harus istirahat, mungkin harus banyak bersujud, kembali lagi ke masjid. Siap. Benar. Mungkin cara Allah memaksa mengingatkan hambanya itu seperti itu caranya, ya. Itu pokoknya apa yang fenomena bencana alam atau keadaan ada pandemi segala itu, kita harus berbaik sangka lah sama Allah dah. Harus itu. Itu wajib hukumnya berbaik sangka. Jangan pernah kita mengkambing hitamkan ya. Nah, terkait dengan misalkan usaha bisnis sekalipun ya, itu kembali lagi ya. Kalau kita sendiri-sendiri memang beda ya sama bareng-bareng ya. Bedanya apa kalau kita usaha sendiri sama bareng-bareng nih? Nah sama inilah teman-teman? kadang-kadang gini, mungkin dengan era pandemi ini Allah mengajarkan kita ya. Mungkin Allah memaksa kita untuk kita selalu bersatu. bersama-sama ya. Bersama-sama, saling Kolaborasi menolong, gitu ya. saling Artinya gini, selama ini ketika mau bangkit lagi ternyata saya nggak mampu untuk sendiri. Jadi Sebelum pandemi kemarin sendiri gitu bisa, kan? tapi setelah pandemi ini ada yang wah nggak bisa sendiri. mampu lagi ya. Kayaknya sebaiknya mesti bareng-bareng nih. Oh teman-teman, sebaiknya kalau bareng-bareng kayaknya kita bisa berjalan lebih cepat, lebih Lebih ringan juga kali ya. lebih ringan, modalnya. lebih kembali lagi ke formula awal lagi itu lebih mudah gitu, lebih kuat. Iya. Seperti petuah dari para pahlawan kita kan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kan gitu kan. Dan itu sebenarnya itu bisa dipakai untuk menjadi acuan dari kita dalam berusaha, berbisnis itu di tahun-tahun era pasca pandemi ini, gitu. Jadi, bisnis
collab tuh penting ya, kolaborasi dengan Oh yang ya, lain, betul. Itu artinya gini, Saling bantu, menyatukan visi kita sama-sama ya. Kita bikin kelompok bisnis. Oke, kita bikin sama-sama. Langsung dibikin konsentrasi satu. Trading katakanlah gitu. Ya, di sini ada divisi-divisi, misalkan dalam bisnis kelompok ini, bagian marketing, bagian produksi, bagian ini. Jadi satu lagi ya, bagian semua punya divisi, job deskripsi masing-masing. Itu kalau dipadu dalam satu wadah yang kuat, insya Allah itu jauh lebih kuat daripada kita bergerak sendiri-sendiri. Daripada sendiri ya. Ya, itu saya rasa itu lebih efektif. Bagus juga sih. Memang kalau saat sekarang after pandemi ini kita bikin usaha benar-benar sendiri ini berat banget sih Bang. Iya betul. Dari mulai modalnya, kemudian biaya operasional cost-nya juga gitu. Iya, betul itu. Nah, cuma ada plus minusnya juga kalau misalnya kita usaha bareng-bareng, minusnya kan ada juga Bang. Artinya ada si A bekerja, si B enggak, tidur aja. Nah, itulah fungsinya dibentuk job deskripsi masing-masing. Jadi jelas jobnya, masing-masing konsentrasi aja dengan jobnya. Insya Allah kalau itu masing-masing udah berjalan sesuai konsentrasi sesuai jobnya, insya Allah menjadi tim yang kuat. Iya. Itu yakin itu. Kalau salah satu aja, misalkan macet jobnya ini, nggak balance dengan yang lain, ya akan jomplang itu, mengakibatkan merusak irama tim nanti itu. Dan saya yakin kalau sendiri-sendiri memang bisa, tapi tidak sekuat kalau kita rame-rame. Bareng-bareng ya. Ya, betul itu. Artinya memang ya dengan teamwork ini kan bisa memperkuat dan keyakinan kita juga ya. Betul sekali. Artinya masukan-masukan juga. Oh iya, kadang-kadang gini, kalau kita satu tim ya, apa yang tidak terpikirkan sama kita, terpikirkan sama teman yang lain. Iya betul. Nah, tim ini bisa dalam bentuk satu tim, bisa dalam bentuk kolaborasi bisnis. Bersama itu misalnya silaturahmi, bisnis apa? Bisnis ternyata bisa kita kerjakan. Ya, jadi kita jadi satu tim yang kuat. Cuma kan harus ada komitmen Bang. Oh iya, betul itu. Kalau nggak ada komitmen? Oh iya, harus kita jaga komitmen dan kepercayaan itu harus kita jaga. Itu kuncinya. Ketika orang tidak percaya, selesai. Iya. Nah di saat bergrup lah, bertim, berkolaborasi, ada 1-2 yang nggak komitmen, gimana dong? Apakah masih jalan atau? Ya jalan betul, tapi akhirnya jalannya tuh seperti kalau kita naik bis, naik mobil ya, banyak kempes sebelah, satu kempes. Salah satu di antara 4 kempes. Salah satu di antara 4 kempes. Jalannya akan begini, pelan. Ini berjalan, tapi akan pelan, nggak lancar gitu. Itu dia. Jadi nggak enak. Karena ini sudah tidak bisa katakanlah, kalau bisa dipompa. Kalau nggak bisa dipompa ya diganti. Ganti. Simple. Bannya ganti. Oh iya ganti. Kalau udah ternyata bannya sudah tidak bisa ini. Demi keutuhan tim supaya mobil ini tetap berjalan, ya harus diganti terpaksa. Daripada penumpangnya oleng semua ya. Daripada merusak tim itu namanya gitu. Ya itu memang harus ada pilot juga, pilot yang. Oh iya, si pilotnya, leadernya ini, pilotnya pun harus tahu mau dibawa kemana ini, arah ini. Kendaraannya kan. Kendaraannya mau dibawa kemana, dia harus tahu. Melewati jalan seperti apa. Nah, jadi kalau dilihat memang perusahaan-perusahaan besar, perusahaan misalnya keluarga ya, grup atau perusahaan yang di dalamnya pemiliknya lebih dari 2, ya kan Bang? Jadi memang perusahaan itu maju dan berhasil, saya lihat memang mereka itu kompak gitu. Oh iya. Apapun yang terjadi, susah senang tetap. Betul. Ya kayak tadi tuh, mobil ban pecah satu, tetap aja kan. Iya. Bagaimana mencari solusi biar kembali lagi. Iya, itu cepat. Mobil itu enak. Ya masing-masing divisi dia udah jelas, sudah paham betul apa tugasnya. Jadi ketika ada kekurangan dikit, langsung segera tertangani. Ya. Itulah fungsinya kalau mereka udah paham betul jobnya. Makanya kalau dalam tim itu kita harus tahu, harus bisa menempatkan the right man in the right place. Ya. The right man in the right job juga kan. Ya itu tadi. Artinya kalau lu nggak ngerti soal ini, kenapa menangani ini gitu. Betul. Jadi memang seorang pilot itu harus jeli melihat juga helikopter view ya. Dia harus jelas. Karena dia yang sebagai pilot ya, sebagai apa ya?
Biasanya diharapkan pilot itu paham betul. Oh ini kita perlu orang semacam ini kita perlu semacam ini. Betul. Tapi ada kalanya juga para tim yang lain memberi masukan ke pilot, katakanlah. Ya. Pak, posisi saya sebenarnya nggak di sini deh. Posisi saya di sini sebenarnya. Kita lukir aja deh. Gitu. Lukir aja. Yang penting demi kebersamaan dan usaha itu betul. melejit Yang gitu penting loh. tujuannya mobil ini berjalan cepat, gitu. Iya, sampai tujuan kan. Yes, betul. Daripada nggak nyampe-nyampe, waduh. Iya. Akhirnya ya sayang Jadi betul itu. buang waktu ya. Ya, kalau kita mau moving cepat, moving lebih cepat memang efektif. Saya memang kerja bisnis dengan cara berbareng bersama-sama ya. Bersama-sama menyatukan visi dan misi. Tapi kalau menurut saya sih memang ya kalau kita sudah sefrekuensi, seirama, oke lah kita bikin sebuah usaha bareng. Tapi memang harus kembali lagi komitmen dan itu harus di-track, Bang. Yes, betul. Di dalam per minggunya, per bulannya, jangan sampai sudah ulang tahun masih duduk di tempat, jalan di tempat, sayang waktunya. Ya gitu. itulah. Sedangkan dapur ngebul tiap hari, Bang. Itulah kan? seperti diibaratkan tadi mobil ya. Iya. Harus ada servis berkala. Iya, Ya. itu. Oh ternyata ada ini yang kurang. Oh ternyata ada ini kurang. Oh supaya tetap aja terjaga. Ini kesehatan bisnisnya terjaga. Gitu. Karena kembali lagi kalau masalah dapur, nah masalah harian ya, Bang ya. Oh iya. Belanja harian Itu kan. tidak bisa ditawar itu. Iya, nggak bisa ditawar. Kalau kita menunggu sebuah kendaraan yang tadi kolaborasi nggak jalan-jalan kan dapur ngebul gimana caranya? Ya makanya diharapkan semua tim ini menjadi Iya kan? support menjadi support ini ya, menjadi support terhadap timnya bahwa supaya menjadi penyemangat ya. Jadi supaya kita Kembali lagi kan. tetap dijaga semangatnya, tetap on fire untuk segera tetap ini apa? Semangat tapi action gitu, Bang. Oh iya. Jangan semangat ya. Semangat duduk di tempat. Wah, sayang. Nah makanya itu harus tahu job desk-nya. Kalau tahu job desk-nya pasti dia akan konsentrasi dengan job desk-nya, akan mengerjakan. Woi, kamu tugasmu ini ya udah dia akan kerjakan Jadi tugasmu memang itu gini aja. ya, kalau menurut saya gini. Oke lah kalau kita duduk bareng, ya kan? Kita beda sifat, beda latar belakang, beda saya bilang beda warna, beda rasa gitu loh. Intinya gini, background boleh beda, Bang. Tapi kalau kita punya visi misi sama dan komitmen itu yang kembali lagi komitmen. Iya. Artinya komitmen bahwa kita perlu sadari bahwa kita itu di belakangnya tuh butuh dapur ngebul gitu loh. Butuh harian belanja ke tukang sayur gitu. Nah, kalau semangatnya apa ya? Duduk bareng, waktu kita luangkan, kemudian konsep kita tuangkan juga. Kalau nggak action ya itu kita mikir ke belakang, Bang. Dapur saya butuh ngebul nih. Kalau kelamaan nggak jalan, nggak ngebul-ngebul, ya pasti kita cari alternatif lain. Iya, Gitu ini aja kan sih. tadi seperti ibaratnya kembali lagi ya seperti dengan mobil tadi ya. Yang menyebabkan mobil ini jalannya lama apa ya? Iya, atau kok bannya atau businya? Supirnya nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Ya harus segera diisi. Kalau bannya kempes ya harus segera dipompa. Nah, kalau ternyata di bawah bocor, kalau nggak bisa jalan lagi, ya udah ganti. Supaya tetap terbentuk suatu tim ini, kendaraan bisnis tetap terbentuk, terjaga. Jadi kalau menurut saya sih gini aja, kalau kita udah niatan mau kolaborasi nih, Bang ya, 1, 2 orang, 5 orang, 10 orang atau berapa orang, itu tujuannya sama, Bang, bahwa kita perlu nih belakang tuh butuh ngebul nih. Nah, berharap di kendaraan tersebut sampai tujuan dapat rezeki sama-sama, akhirnya bisa ngebulin yang di belakang nih. Nah, jadi yang di rumah ditinggal pun senang karena pilotnya lagi cari rezeki gitu loh, Bang. Oh iya. Tapi kalau kumpul-kumpul tiap hari atau tiap minggu, tiap bulan, tapi nggak gerak-gerak ngapain gitu, Bang. Iya, Gitu aja berarti sih. itu Kalau kan saya sih ya. berarti kan di sini Artinya kan- realitas aja lah, Iya, Bang. iya, iya. Intinya gitu aja sih, Bang. Iya benar, makanya itu kalau udah ketemu visi misi, udah disepakati bareng-bareng sama tim ini, Iya. ya konsekuensinya masing-masing personel tuh ya harus menjalankan kewajibannya. Ya, ketika dia
tidak menjalankan kewajibannya atau terlambat menjalankan kewajibannya, itu bisa merusak tim. Betul. Dampaknya semuanya berdampak. Kena. Karena kan kita Gitu. kolaborasi ya. Nah, kalau misalkan ini sadar diri bahwa, oh ya aku ini berada bersama-sama dengan teman-teman, di mana aku bertanggung jawab, konsekuensinya dia harus jalankan kewajibannya. Betul. Ya, Kalau dia merasa merasa sadar diri tidak mampu, oke dah sementara saya off dulu daripada teman-teman rusak if saya. Gitu lah. Sadar diri. Ya mungkin perlu dirembuk lagi lah ya Pak. Oh ya, itu teknisnya ya, atau teknisnya. Mungkin perlu dipindah ke divisi lain atau itu teknisnya. Artinya judulnya adalah kita sudah tahu bahwa kendaraan ini harus berjalan. Setiap hari harus ada progres ya. Sampai di mana kita? Nah itu evaluasi setiap hari terus. Jadi supaya kita tahu ada kekurangan di mana. Itu terus saja. Kalau kita nggak kayak gitu ya udah sama aja, kita akan sendiri-sendiri juga akhirnya. Iya, gitu. artinya kan sebenarnya bukan bermaksud untuk sendiri-sendiri sih, gitulah Bang. Artinya ya tetap memikirkan dapur di belakang ngebul tuh gimana gitu. Oh iya. Kalau mengandalkan sebuah bis atau kendaraan mewah ini sampai tujuan nggak gerak-gerak, wah kita sebagai kepala rumah tangga kan butuh mikir, ya nggak Bang ya, butuh mikir belakang ngebul nih, ya kan. Biaya anak sekolah, macam-macam lah. Ya, memang ya. Formulanya banyak, ya itulah karena kita sendiri kan kepala rumah tangga. Berharap bis ini, pesawat ini sampai ke tujuan melejit lah intinya gitu. Tapi insya Allah kalau itu konsep itu dijalankan dengan penuh kesadaran dan seperti itu. Ketekunan, saya yakin. Saya yakin. Karena rame-rame gitu loh Bang. Dengan bisnis teamwork gitu bersama-sama itu membuat teamwork yang kuat. Saya yakin masa depan akan tercapai. Iya. Sukses, saya yakin sukses bersama. Artinya di saat nanti ada ban kempes langsung. Oh iya. Itu langsung berasa kempes dikit aja langsung berasa nih. Ya, kan? Jadi harus kita sendiri sebagai misalnya sebagai ban yang kempes, ya udah sadar diri, oke deh saya sementara mundur dulu deh karena kesibukan itu. Misalnya kan. Ya udah biarin ganti tetap monitor di belakang itu. Misalnya ada. Kalau udah terjadi tune in semangat. Enak itu. Ya, kalau udah semangat tune in, kalau misalkan kita menjadi sedikit penyebab nih, dia akan mudah mengevaluasi diri. Biasanya gitu. Benar. Biasanya tanpa demi kebersamaan begini itu, ya. yang penting kendaraan ini jalan sampai tujuan lah intinya. Kalau saya begini ya, saya gimana ya harusnya? Kamu harusnya begini, saling kasih masukan itu pasti itu. Betul. Yang jadi masalah adalah biasanya kalau nggak sempat jalan, itu biasanya masing-masing tim anggota tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah ini yang jadi masalah di situ. Cuman itu. Tapi kalau sudah tahu tugasnya masing-masing, saya yakin dia akan lari kencang. Ya pinginnya begitu sih. Namanya kolab ya. Utamanya gitu. Utamanya dia harus tahu apa yang harus dia kerjakan. Itu dulu. Betul. Tapi kalau udah tahu, insya Allah itu dari tim yang kuat. Ya, gitu. Tapi memang perlu kembali lagi Bang, diklik lagi kalau memang kita mau collab ya, sefrekuensi dulu dan tujuannya sama gitu, gimana caranya ngebulin dapur gitu aja sih Bang. Yes, karena kita udahlah nggak belajar ekonomi, belajar macam-macam marketing dan lain-lain, ujung-ujungnya dapur ngebul gitu loh. Gitu aja sih Bang. Ya kalau diniatkan dari semoga niat bareng-bareng lillahi ta'ala ini demi keutuhan tim, kita cari rezeki bersama. Ya, gitu. Mudah-mudahan bisa berjalan lancaran gitu. Saat kondisi seperti ini memang banyak hal yang unpredictable lah. Iya betul. Kembali lagi tadi Bang, rezeki dari langit itu. Itu kalau kita itu mengetuk manajemen langit. Iya, mantap lah. Ya itulah obrolan santai ya di sore hari tanpa kopi. Semoga bermanfaat ya. Intinya kalau teman-teman mau kolaborasi bisnis, bikin usaha sendiri atau kolaborasi, silakan kembali lagi ke diri Anda, keyakinannya seperti apa. Intinya ujung-ujungnya sama ya, gimana caranya biar dapur ngebul dengan rezeki yang halal. Itu aja. Ada yang disampaikan lagi Bang untuk teman-teman milenial nih. Biasanya teman-teman milenial tuh kalau habis lulus kuliah pengen kerja dulu deh
kantoran kayak gitu. Iya. Gimana? Antara belum ya, teman-teman milenial itu sekarang pola pikirnya tuh beda, lebih kreatif loh. Lebih kreatif ya, loh. Teman-teman sekarang, Masya Allah, beda sama angkatan dulu. Angkatan kita nih. Sekarang lu lebih kreatif dalam baik berbisnis, pola pikir sekarang apa? Iya. Tertinggal jauh sebenarnya kita Apalagi ini. dengan metaverse sekarang ya, teknologi metaverse. Ya, nanti akan dapat kritikan dari teman-teman milenial, pasti dapat kritikan ini. Betul. Pembicaraan kita pasti ada betul. Ya inilah buat para mahasiswa nih yang sempat nonton di video channel ini, selalu berinovasi itu penting sekali, dan yang penting gerak ya, action. Itu aja, sudah waktu azan maghrib tuh kayaknya. Makasih banyak Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.